Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Coach Yudi Chandra berkata, tidak semua orang memiliki standar yang sama. Pilih standar sesuai potensi Anda, bukan dari orang lain. Saya MB Supriyandi bersama rekan saya Pak Yudi dan Ibu Murdana. Mohon izin, untuk saat ini kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan alur praktik yang akan kami laksanakan pada pagi ini. Yang pertama, alurnya dibagi menjadi 3 tahap. Tahapan yang pertama, saya MB Supriyandi sebagai supervisor, Pak Yudi sebagai coach, dan Ibu Murdana sebagai coachee. Kemudian tahapan kedua, Pak Yudi sebagai supervisor, Bu Murdana sebagai coach, dan saya sebagai coachee. Dan selanjutnya terakhir tahapan yang ketiga, Ibu Murdana sebagai supervisor, kemudian Pak Yudi sebagai coach, saya sebagai coachee. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke tahap yang pertama. Saya sebagai supervisor, kemudian Pak Yudi sebagai coach, dan Bu Ibu Murdana sebagai coachee. Yo, record. Ready? Ready? Assalamualaikum Pak Yudi, gimana Waalaikumsalam, pagi ini? Pak Bi. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Bi. Pak Bi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak Yudi, rencananya Pak Yudi hari ini akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya? Betul, Pak Bi. Saya hari ini akan mengcoaching Ibu Murdana rencananya. Oke. Baik, Pak Yudi, saya sebagai observer dan Pak Yudi sebagai coach, iya kan? Betul. Baik, Pak Yudi, sebelum kita melanjutkan ke praktek coachingnya nanti, mohon izin, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu ya Pak ya. Siapa? Baik, Pak Yudi sebagai coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Baik, Pak Bi, terima kasih. Target saya untuk mengcoaching Bu Murdana, target saya itu saya ingin mengembangkan pengembangan mengenai mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Murdana, Pak Bi, seperti itu. Dan juga menerapkan alur tirta teknik rasa pada saat menanyakan pertanyaan berbobot. Oh begitu. Baik Pak Yudi, lalu kompetensi coaching apa yang akan Pak Yudi kembangkan nanti? Oke, kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan tadi Pak, saya ingin bagaimana caranya saya bisa mendengarkan seorang coach secara aktif dengan menggunakan berbagai indera yang saya punya. Dan saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot agar coach saya itu dapat memberikan informasi secara keseluruhan dan juga bisa menemukan solusinya secara sendiri, seperti itu Pak. Baik, Pak Yudi, mohon izin saya bertanya kembali. Kira-kira kompetensi apa yang yang Pak Yudi inginkan untuk saya amati nanti? Baik, terima kasih Pambi. Kalau yang secara spesifik yang akan diamati oleh Pambi, saya itu ingin bagaimana caranya mendengarkan secara aktif dan utuh. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa menggali informasi dan juga bisa menemukan solusi dari percakapan tersebut dari seorang koace-nya. Dengan koace yang menemukan solusi tersendiri. Baik, Pak Yudi, luar biasa, sudah bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya, Terima kasih. baik untuk coach maupun untuk coachee. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa ya Pak? Baik, Bambi, terima kasih. Indikator yang ingin saya kembangkan atau saya ingin capai yaitu dapat menerapkan alur tirta secara runtut, Pak. Dapat menggali ide-ide dari seorang coach sehingga coach sendirilah yang menemukan solusi dari permasalahan yang ia temuinya. Itu, Pak. Baik, oke, nice Pak Yudi, good job ya. Mudah-mudahan proses coachingnya dilancarkan dan mencapai Amin. target yang direncanakan. Amin. Terima kasih, Semangat Bambi. ya Pak Yudi. Sama-sama, Pak.
Baik, terima kasih Pambi. Assalamualaikum Bu Murdana. Waalaikumsalam Pak Yudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak Yudi Alhamdulillah sendiri? sehat juga Bu Murdana. Bu Murdana, Alhamdulillah. nih saya dengar katanya Bu Murdana pengen cerita nih ke saya nih. Pengen cerita apa ya? Iya nih Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Eh, ada waktu Pak sebentar? Boleh Bu, kita punya waktu 10 sampai 15 menit. Silakan jika ada yang ingin disampaikan. Gini Pak, ada yang mengganjal di hati saya nih. Gimana Bu? Apa tuh yang mengganjal Bu menurut Ibu? Silakan Tentang cerita. pembelajaran di kelas Pak. Gimana tuh Gini Pak, kompleksitasnya? saya kan ngajar di kelas 1 nih. Di kelas saya ini masih ada anak-anak yang belum bisa membaca, Pak. Baik Bu Murdana, harapan dan tujuan Ibu ketika kita sedang bicara ini apa ya Bu ya? Hmm, saya ingin anak-anak ini bisa membaca, Pak. Baik Bu Murdana. Menurut Ibu Murdana nih, apa yang menyebabkan anak-anak Ibu, berapa orang Bu yang belum Ada bisa tiga, baca? Pak. Oke, Tiga anak menurut yang Ibu, dari tiga orang ini apa sih yang menyebabkan tiga anak ini belum bisa membaca? menurut saya sih, Pak, anak-anak ini kurang perhatian dan ketelatenan dari orang tuanya dan juga anak itu sendiri sebenarnya. Baik Bu Murdana. Dari kondisi yang diharapkan Ibu Murdana apa nih dari permasalahan yang Ibu sampaikan? Iya Pak, saya berharap anak ini tuh bisa cepat membaca seperti anak-anak yang lain Pak. Amin. Bu Murdana, dari kondisi sekarang, menurut Bu Murdana nih, dari skala 1 sampai 10, kondisi sekarang tuh nilainya berapa ya? Kalau menurut saya sih kondisi sekarang ini sepertinya ada di angka 5 deh Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Murdana. Bu Murdana, menurut Ibu, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani tiga anak ini supaya bisa membaca? Iya ada sih Pak. Dengan tidak bisa membaca anak-anak ini kan akhirnya tertinggal materi dengan anak-anak yang lainnya. Saya ingin mendapatkan solusi sih Pak, bagaimana supaya mereka bisa cepat membaca. Baik, Bu Murdana, apa langkah yang udah pernah Ibu lakukan untuk menangani masalah ini? Rencana saya sih pengennya tiga anak ini saya kasih tambahan jam pelajaran, Pak, khusus membaca setelah pulang sekolah nanti. Dan saya juga ingin memanggil wali murid ketiga anak ini untuk diajak bekerja sama agar menyuruh mereka memberikan les tambahan di luar jam pelajaran di sekolah, Pak. Begitu, Pak. Luar biasa, Bu Murdana. Menurut Ibu nih, dari tadi memberikan les tambahan dan juga memanggil orang tua siswa, menurut Ibu metode mana yang paling akan Ibu lakukan atau yang lebih tepat? Saya sih sudah memikirkan strateginya sih, Pak. Jadi pertama saya akan mengenalkan anak-anak dengan kartu huruf dulu tuh, Pak. Lalu saya juga akan mencoba memakai kartu baca. Juga saya akan mencoba menggunakan video pembelajaran lewat YouTube. Dan setiap pertemuan saya juga akan membaca bersama anak-anak dengan suara lantang tuh, Pak. Baik, Bu Murdana, terima kasih. Dari rencana-rencana Ibu tadi, dari yang menonton video, dari kartu baca, dan juga dari suara nyaring, menurut Ibu yang paling spesifik akan diharapkan atau diterapkan yang mana, Bu? Saya kan kemarin ada materi CGP tuh Pak, dapat ilmu tentang pembelajaran diferensiasi Pak. Rencana saya mau saya terapkan ke anak-anak. Eh, Mereka akan saya kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka supaya anak-anak tidak tertinggal dalam pelajaran Pak. Menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Baik, Bu Murdana, terima kasih. Bu Murdana, dari skala 1 sampai 10, dari metode yang akan Ibu terapkan, kira-kira nilainya berapa ya, Bu? Menurut saya kalau misalnya metode ini diterapkan, insya Allah berada di angka 8 kayaknya Pak. 8. Baik, Bu Murdana. Bu Murdana,
Setelah Ibu punya rencana, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut ya? Rencananya hari Senin besok sih Pak. Saya ingin cepat memulai rencana saya ini supaya anak-anak tidak semakin tertinggal dan untuk pengumpulan wali murid insya Allah saya panggil besok Pak. Baik, Bu Murdana, terima kasih. Menurut Ibu, butuh berapa waktu lama ya agar ketiga anak ini tuh bisa membaca? Perkiraan saya sih sekitar 1 atau 2 minggu lah Pak. Baik, Bu Murdana. Menurut Bu Murdana, dukungan apa nih yang dibutuhin untuk Ibu menyelesaikan permasalahan dari ketiga anak ini? Dukungan dan persetujuan dari kepala sekolah, kemudian tambahan jam setelah sekolah, saya juga akan meminta bantuan dari teman sejawat untuk memberikan referensi modul ajar berdiferensiasi yang akan saya lakukan, Pak. Baik, terima kasih Bu Murdana. Menurut Ibu, komitmen apa nih yang dibutuhin oleh Bu Murdana agar permasalahan dari ketiga anak ini bisa berjalan dengan lancar? Baik, Pak. Menurut saya harus terus membimbing anak-anak ini supaya tetap terjaga konsistennya untuk tetap belajar di setelah jam pelajaran. Mungkin itu akan membuat mereka agar lebih cepat membaca, bisa membaca, Pak. Baik, terima kasih Bu Mur. Menurut Ibu, siapa aja nih yang akan membantu dalam menangani permasalahan ini? Siapa aja Hmm, yang terkait ya, yang akan membantu boleh. Ibu secara langsung? Iya, saya kan tidak bisa menjalankan semua rencana ini sendiri, Pak. Pasti saya juga akan membutuhkan bantuan di sekolah itu, terutama dari rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru yang di sekolah saya, kemudian dari pihak wali muridnya harus ada kerjasama tuh, Pak. Kemudian juga dari siswa-siswa yang mungkin mempunyai kelebihan dari siswa-siswa yang 3 ini, misalnya mereka ada yang lebih pintar, boleh juga menjadi teman sebaya sebagai teman untuk belajar. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Murdana, terima kasih. Bu Murdana, sepertinya dari percakapan tadi kita berdua ini sudah menemukan banyak solusi yang ditemukan ya. Semoga rencana Bu Murdana yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Bagaimana robbal nih perasaan Bu alamin. Murdana setelah kita melakukan percakapan pada pagi ini? Alhamdulillah Pak, agak lega. Saya jadi lebih senang karena permasalahan saya sekarang sudah terjawab. Terima kasih Pak Baik, Yudi. baik Bu Murdana, saya juga merasa senang bisa berbincang dengan Bu Murdana. Semoga rencana yang Ibu akan lakukan dapat berjalan lancar. Amin ya Bu robbal Murdana, alamin. saya tunggu kabarnya nih ya setelah melakukan Baik, kegiatan yang dilakukan 1 minggu. Selain saya dengar cerita lagi nih dari Bu Murdana terkait tiga anak siap ya. Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Terima kasih Bu Yudi. Murdana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pasca observasi. Dipersilakan Pamdi. Baik, Pak Yudi. Setelah tadi Pak Yudi melakukan coaching, apa yang Pak Yudi lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah ditetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching? Baik, Pamdi, terima kasih. Menurut saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Artinya kemitraan ini saya berlaku sejajar dengan seorang coach ya. Selain itu, kompetensi yang sudah diterapkan yaitu mendengarkan aktif dan juga menunjukkan pertanyaan berbobot. Itu Pamdi. Baik, Pak Yudi, bolehkah saya memberikan hasil observasi saya ketika tadi Pak Yudi melakukan coaching? Boleh, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Pak Yudi lakukan sudah berjalan dengan baik. Mantap Pak Yudi. Alhamdulillah. Beberapa kali Pak Yudi dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching ya tadi Ibu Murdana, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Nah, menurut Pak Yudi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya, Pak? Baik, terima kasih Pamdi. Menurut saya nih, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran secara penuh, presence-nya ya.
dengan teknik stop agar coachingnya merasa rileks dalam menyampaikan pendapat ataupun permasalahan yang akan disampaikan oleh seorang coach ke saya, sehingga informasi-informasi yang saya dapatkan itu secara utuh atau menyeluruh bisa saya dapatkan. Itu Pak. Ya, itu Pak. Diulangi Pak Yudi, tadi terhenti. Oh, terhenti. Baik. Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran secara penuh atau presence ya dengan teknik stop agar seorang coach merasa rileks pada saat menyampaikan pertanyaan, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ia punya sehingga bisa menimbulkan ataupun mendapatkan solusi-solusi yang diharapkan oleh seorang coach tersendiri. Itu Pak, terima kasih. Baik Pak Yudi, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Pak Yudi kembangkan ke Baik, depannya? 1 minggu setelah ini kita akan ngobrol lagi ya Pak ya, agar bisa Ya, ini pokoknya semangat sekali nih Pak Yudi nih ya. siap, Terima siap. kasih atas waktu Sama-sama, dan Pak Andi. kesediaannya Pak Yudi ya untuk Sama. percakapan ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai sesi kedua dengan saya sebagai supervisor ataupun observer dan coachnya yaitu Ibu Murdana dan yang terakhir coachingnya adalah Pak Endi. Kita mulai. Assalamualaikum Bu Murdana. Waalaikumsalam Pak Yudi. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bu Murdana, saya dengar katanya Bu Murdana akan meng-coaching Pak Ambi hari ini nih ya. Benar bukan begitu? Ya Pak. Benar ya. Baik Bu Murdana, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa yang saya ingin diskusikan nih Bu. Boleh? Boleh Pak. Oke, mengenai masalah penilaiannya. Penilaian rubrik penilaian coaching kan meliputi ada kemitraan, ya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yang akan diterapkan oleh Ibu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot dengan tentunya teknik rasa. Dan jangan lupa, dalam proses coaching Ibu akan menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Umur, boleh saya nanya? Boleh Pak. Menurut Bu Mur nih, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam coach nanti, dalam proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif, Pak. Luar biasa. Menurut Ibu nih, Iya. secara spesifik, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Kalau utamanya yaitu adalah pertanyaan berbobot, Pak. Baik, luar biasa keren ya. Jangan lupa pertanyaan bobot harus menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Baik Bu Iya, Pak. Dana, menurut Ibu nih ketercapaian sama tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu apa aja ya? Saya ingin si Koci ini dapat mengungkapkan segala permasalahannya secara spesifik sehingga ia dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri, begitu Pak. Baik, Bu Murana, keren, luar biasa. Bu Mur, semangat ya hari ini ya. Semoga proses coachingnya berjalan lancar dengan Pambi. Baik Dan Bapak, semoga terima kasih dari banyak. seorang coachingnya dapat menemukan permasalahannya. Ya, Terima terima kasih Pak. kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Pambi ya. Silakan Bu Mur. Ya, siap. Assalamualaikum Pambi. Waalaikumsalam Ibu Murdana. Apa kabarnya nih hari ini? Sejujurnya Bu, kabar saya sedang kurang mood Bu. Wah, kenapa tuh Pak? Apa ada Jadi masalah? iya Bu, semoga Ibu bisa menjadi teman komunikasi saya ya Bu. Boleh Pak. Eh, Mohon izin saya cerita dulu ya Bu ya. Jadi yang membuat saya nggak mood pagi ini, tadi di kelas pada saat saya ngajar, kebetulan tadi materinya tentang speaking,
untuk pas pelafalan. Jadi pada saat saya mengajak seluruh peserta untuk membaca bersama-sama, itu ada satu orang siswa asalnya yang membacanya sengaja disalahkan gitu. Namun ketika saya suruh baca sendirian, suruh baca secara langsung, dia bisa baca dengan baik. Tapi giliran saya ajak bersama-sama dengan teman-temannya, malah dia yang apa ya nyeleneh gitu ya. Tadi itu pada saat membaca, contohnya welcome. Pada saat saya ajak semuanya bersama-sama membaca welcome, nah si anak ini nyeleneh dengan suaranya paling keras dan paling berbeda, dia mengungkapkan welcome gitu tuh. Akhirnya si teman-temannya ini jadi ngacak Bu. Dan kemudian dilanjutkan dengan kata-kata berikutnya malah eh, ketambah tuh Bu gitu tuh. Teman-temannya yang lain malah ikut-ikutan nyeleneh juga gitu tuh. Nah, akhirnya belajar itu tadi kurang kondusif, nggak nyaman. Akhirnya ya jadi kayak bercanda ya Bu ya gitu tuh. Nah ini sejujurnya tadi di kelas saya agak ini ya agak kesal gitu tuh tadi dengan anak ini sudah saya lakukan teguran juga gitu tuh. Nah, akhirnya dari tadi saya sedang merenung Bu. Ya, mudah-mudahan dengan saya mengungkapkan perasaan ini yang dari tadi membuat hati saya gundah gitu ya. eh, campur kesal, campur capek. Mudah-mudahan setelah ngobrol sama Ibu bisa lebih terbuka lah Bu gitu. Amin, amin. Baik, Bapak. Terima kasih sudah mau mengungkapkan permasalahannya. Nah, selanjutnya, boleh saya nanya nih, Pak? Boleh Bu. Iya, menurut pengamatan Bapak nih, apa sih penyebab anak-anak bisa bercanda-bercanda seperti itu, Pak? Mungkin satu dia merasa sudah bisa, kemudian tambah lagi mungkin dia ingin cari perhatian ya Bu ya gitu tuh. Oh iya, bisa jadi, Pak ya. Kemudian dari permasalahan tersebut, kondisi ideal yang seperti apa sih yang Bapak harapkan? Ya, sebenarnya kita sebagai guru, termasuk saya mungkin pada tadi itu, pada saat ngajar inginnya menciptakan kelas supaya kondusif ya, terutama tadi pada saat membaca bersama, saya inginnya semuanya bersama-sama gitu tuh ya. Setelah itu kan baru satu orang maju membaca teks untuk mengecek ke apa namanya kepastian mereka dalam membaca. Namun tadi tujuan pembelajaran saya kurang tercapai Bu karena memang ya tadi itu ada satu siswa yang akhirnya diikuti oleh beberapa siswa jadi apa ya jadi kurang kondusif di kelas Bu gitu. Ya, betul. Menurut Bapak nih, kondisi sekarang nih, skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak berada di angka berapa ya, Pak? Ya kalau diperkirakan mungkin kalau diskalakan saat ini skalanya baru mencapai 6 deh Bu. Mm-mm. Baik, menurut Bapak, kira-kira apa nih langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut? Gini Bu, dari tadi saya memikirkan gitu ya. Yang pertama, saya ingin berkomunikasi dulu dengan guru BK tentang anak yang tadi kebetulan di kelas bikin masalah. Kemudian saya juga mau melanjutkan nanti ngobrol sama wali kelasnya, barangkali ada informasi tambahan terkait penanganannya. Yang mana mungkin bukan hanya itu Bu, rencana saya juga mau membuat RPP yang mana dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi dan di rencana itu rencananya saya akan buat menjadi satu kelas itu menjadi beberapa kelompok ya Bu. Dan target saya mungkin anak yang tadi bikin masalah itu saya mau apa namanya fokuskan dia jadi ketua kelompoknya deh gitu tuh. Supaya dia punya tanggung jawab untuk supaya nilai kelompoknya itu bagus gitu tuh. Mudah-mudahan dengan saya beri tanggung jawab dia fokus ke kelompoknya untuk menjadi kelompok yang terbaik gitu. Sehingga tidak kepikiran apa namanya nyeleneh seperti hari ini Bu gitu. Iya, ide bagus tuh, Pak. Semangat ya, Pak.
Iya Bu, terima kasih. Kira-kira menurut Bapak ada nggak metode lain selain itu, Pak? Sebenarnya untuk metode banyak ya Bu ya, tapi mungkin target saya sementara mau fokus ke eh, pembelajaran diferensiasi dulu ya Bu. Selain apa namanya, selain saya juga menggali informasi ke guru BK dan wali kelas gitu Bu. Baik, Bapak. Kira-kira dari metode penyelesaian yang sudah Bapak ungkapkan tadi, kira-kira berada di skala berapa nih sekarang? Insya Allah Bu, untuk skalanya jika diperhitungkan, insya Allah 9 Bu, di skala 9. Alhamdulillah. Kira-kira rencana apa yang dilakukan Bapak setelah percakapan ini agar dapat menyelesaikan permasalahannya, Bapak? Setelah saya komunikasi dengan ibu ini, jujur saya merasa lebih lega, lebih terbuka, dan sesegera mungkin saya ingin segera berkomunikasi dengan guru BK, Bu, menggali informasi tentang riwayat histori si anak ini, kemudian ke wali kelas juga, Bu. Iya, bagus, Pak. Kira-kira butuh waktu berapa lama tuh, Pak, untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi ini? Ya, insya Allah mungkin target saya minggu ini selesai ya, Bu. Amin. Nah, komitmen yang harus ditempuh seperti apa tuh, Pak? Komitmennya ya saya harus segera menggali informasi dan sesegera mungkin untuk merancang rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi agar nanti segera bisa saya laksanakan, Bu. Baik, Bapak. Kemudian untuk membantu supaya Bapak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, kira-kira butuh dukungan siapa saja nih, Pak? Untuk dukungan yang pertama mungkin yang pastinya saya dukung butuh sekali dukungan dari rekan sejawat seperti sosok seperti Ibu ya. Kemudian tidak lupa juga saya pasti sangat membutuhkan dukungan dari guru BK dan wali kelas. Dan juga jika memang belum finish juga belum selesai, pastinya saya juga akan minta izin untuk bisa berbicara langsung dengan orang tua muridnya, Bu. Baik, Bapak. Setelah kita berbincang-bincang tadi dari awal, boleh tidak nih Bapak ceritakan kembali permasalahan sampai Bapak menemukan solusinya? Boleh diceritakan ulang, Pak? Boleh, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Setelah saya ungkapkan semua perasaan yang dari tadi bikin saya kurang mood, alhamdulillah sekarang plong ya, Bu ya. Dengan sendirinya secara alami ternyata setelah saya ungkapkan yang tadi belum kepikiran untuk apa namanya untuk membuat metode pembelajaran berdiferensiasi, sekarang saya jadi malah kepikiran gitu ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya saya bisa menyikapi suasana kelas dengan berbagai macam varian karakter siswa dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan pembelajaran yang saya bawakan bisa berhasil mencapai tujuan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik ya Bu. Baik, Bapak. Alhamdulillah. Berarti sekarang Bapak sudah plong ya, Pak. Ya Sudah Bu, bisa alhamdulillah menemukan sudah plong Bu. solusinya. Jadi saya jadi tidak sabar nih untuk menunggu hasil beberapa minggu ke depannya nih, Pak. Ya Bu, mohon doa dan dukungannya juga ya Bu ya. Mudah-mudahan saya Insya bisa Allah, insya menjalankan Allah, insya Allah. dengan Baik, baik. Bapak. Saya juga senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Semoga Bapak bisa cepat menemukan solusinya. Kemudian Bapak juga sudah senang, saya juga sudah senang nih. Saya tunggu kabar selanjutnya ya, Pak. Baik Bu. Iya, terima kasih, Pak. Saya Iya Bu. tutup percakapan Sama-sama. kita kali ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Umur. Waalaikumsalam Pak Yudi. Umur Dana, tadi saya dengar sepertinya Ibu Iya sudah melakukan Pak. coachingnya ke Pambi.
Iya, tadi saya habis ngobrol-ngobrol sama Pak Mbini, Pak. Keren. Umur menurut Ibu tadi pada saat proses coaching, apa yang udah Ibu lakukan ya? Yang udah Ibu capai ya? Tadi saya sudah menggali informasi dari Pak Embi. Saya juga sudah menekankan aktif tentang permasalahan beliau. Eh, Kemudian saya juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya, di mana akhirnya Pak Embi tersebut setelah mengungkapkan solusinya, saya pancing-pancing, akhirnya beliau dapat menemukan solusinya sendiri. Begitu, Pak. Keren-keren. Bu Mur, boleh nggak saya memberikan catatan saya terhadap tadi proses Ibu coaching terhadap Pambi? Boleh, Bapak. Baik, terima kasih Bu Mur. Apa yang sudah saya catat ini saya sampaikan, yaitu sama ya, tidak jauh beda apa yang Bu Mur lakukan, yaitu Bu Mur sudah melakukan prinsip kemitraan, artinya setara, tidak ada perbedaan antara Ibu dengan Pambi. Selanjutnya, Ibu juga sudah melakukan proses prinsip kreatif dan juga sudah melakukan cara menggali informasi terkait solusi-solusi dan juga masalah yang dihadapi oleh Pambi, dan juga Bu Murdana sudah menerapkan teknik tata cara bagaimana menggali informasi dengan rasa ya, dan juga menerapkan alur dialog, sehingga dari permasalahan koci dan juga solusi ditemukannya secara sendiri oleh seorang koci ya. Keren, luar biasa yang udah dilakukan Ya, Bu Murdana. Bapak. Ibu, menurut Ibu, apalagi sih setelah tadi melakukan coaching, apa yang Ibu ingin kembangkan kembali ya? Kalau menurut saya, yang ingin saya kembangkan yaitu eh, menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mungkin dari situ saya mungkin akan lebih belajar, latihan lebih banyak lagi supaya saya bisa mencari referensi-referensi pertanyaan-pertanyaan yang setidaknya mungkin apabila si coach mendapatkan kesulitan untuk menemukan solusi permasalahan sendiri, saya bisa lebih banyak mengajukan pertanyaan dan menjadi suatu pendorong bagi si coach agar ia dapat menumbuhkan segala kompetensi yang ada di dalam dirinya, begitu Pak. Baik, Bu Murdana, luar biasa. Saya tunggu kabarnya nih ya, kapan kita bisa ngobrol lagi setelah Ibu melakukan coaching hari ini, mungkin ada coaching-coaching selanjutnya, terus kita kapan nih? Apa karena Ibu kan pengen ngembangin lagi yang baru nih, kapan kita bisa ngobrol lagi nih, Bu? Boleh Pak, nanti kita seminggu lagi Oke, baik Bu ketemu. Murdana. Baik. Baik, terima kasih Bu Murdana atas waktunya ya. Terima kasih juga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu Bu Murdana sebagai observer, Pak Amdi sebagai coach, dan saya sebagai coach. Dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum Pak Amdi. Waalaikumsalam Ibu Murdana. Saya dengar Bapak mau ngocing Pak Yudi ya? Betul Bu. Iya. Baik Bapak. Pada sesi coaching dengan Pak Yudi nanti, saya harap kehadiran saya di sini dapat memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti. Di antara kompetensi coaching yang akan dikembangkan ada 3 ya Pak Mbi. Yang pertama Iya Bu. presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Jangan lupa menerapkan alur tirtanya ya Pak. Baik Bu. Iya. Kemudian rubrik penilaian yang akan diajukan ke Bapak nanti saya koreksi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, boleh nggak nih Pak? Boleh Bu. Boleh. Pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan Bapak kembangkan? Baik Bu. Yang pertama mungkin kompetensi saya dalam keterampilan coaching ya Bu.
terutama yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan koci gitu ya Bu ya. Baik, Bapak. Dari kompetensi yang Bapak ungkapkan tadi, bagian mana yang spesifiknya yang ingin diambil, Pak? Terutama sih saya ingin menggali informasi ya dari koci saya sehingga hasil dari galian informasi itu mudah-mudahan dengan sendirinya koci terbuka, lebih terbuka dan hingga menemukan solusinya sendiri. Baik, Bapak. Sampai ketemu lagi di sesi prasupervisi ya, Pak. Selamat menjalankan proses coachingnya dengan Pak Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Mohon doanya ya, mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Selamat menjalankan coachingnya, Bapak. Ya Ibu, terima kasih. Baik, Pak Yudi. Siap. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yudi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pambi. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Yudi? Alhamdulillah, ya cuma begitu ya Pak namanya. Ngajar ada aja di kelasnya anak-anak nih. Ada aja emang tuh. Ya Pak, tentu saja Pak, luar biasa. Sebelumnya saya sangat apresiasi atas kejujuran Pak Yudi. Mudah-mudahan dengan kita berkomunikasi ya, jadi komunikasi kita ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama Pak ya. Amin. Baik, Pambi. Baik, gimana Pak Yudi? Ya, Baik, Pak Yudi, apa sih tujuan Pak Yudi yang ingin Pak Yudi inginkan, yang ingin Pak Yudi capai gitu tuh pada sesi komunikasi kita kali ini? ini Pak, kebetulan kan tadi saya di kelas gitu ya, ada anak yang ngadu, katanya dia tuh kan nggak ditemenin sama temennya ya, nggak ditemenin, ngerasa sendirian, terus juga dibagi kelompoknya, dia nggak dapet kelompok, itu Pak. Jadi tujuan saya semoga anak ini nanti bisa bermain lagi sama teman-temannya di kelas, bisa pergi ke kantin lagi sama teman-temannya di kelas, artinya bisa berbaur. Pada umumnya seorang siswa saling satu sama lain, saling berteman. Seperti itu, Pak Hmm. Budi. Baik, kalau boleh dispesifikkan tujuan yang lebih spesifik itu yang ingin dicapai oleh Pak Yudi apa ya Pak? Tujuannya saya tuh di kelas biar anak-anak tidak melakukan perbedaan dengan temannya, main sama-sama, tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, seperti itu, Pak. Nah, oke. Baik Pak Yudi, luar biasa tujuan Pak Yudi sangat mulia sekali. Namun kita kembali ke definisi tujuan akhirnya Pak Yudi itu apa ya Pak? Tujuan saya yang jelas, saya ingin menerapkan bahwa di kelas saya itu tidak ada yang melakukan bullying verbal, bullying nonverbal, bullying di sosial media, sampai terjadi kekerasan. Sehingga anak-anak bisa berbaur secara umum atau secara pada umumnya anak-anak bisa bermain bersama, tidak ada gap, tidak ada perbedaan, dan juga bisa bersatu dalam satu kelas. Itu Pak. Gitu Pak Ambi. Tuh. Selamat pagi Pak Yudi, gimana kabarnya pagi ini, sehat? Ambil lanjut yang pertanyaan tadi aja, spesifik aja. Yang tujuan spesifik. Saya sebagai coach kan? Iya. Saya sebagai coach, Pak Yudi sebagai coach ya. Ya. Bagus sekali Pak Yudi. Menurut Pak Yudi, apa sih ukuran keberhasilan yang ingin dicapai? Oke, baik Pak Amdi, terima kasih. Menurut saya keberhasilan yang dicapai anak-anak ataupun si anak ini yang merasa menjadi korban, dia bisa bangkit, dia bisa bermain lagi dengan teman-temannya, bisa berbaur. Jadi tidak ada perbedaan di kelas saya, sehingga mereka tuh bersatu gitu. Tidak ada yang beda-bedain ini.
mohon maaf ini dia kurang, dia apa, tapi bisa bermain secara bersama. Itu Pak Ambi. Lalu yang membuat Pak Yudi merasa kesulitan dalam situasi ini kira-kira apa ya? Baik Pak Ambi, yang merasa saya kesulitan itu yang pertama korban yang merasa korban ini adalah seorang siswa perempuan ya. Jadi saya kesulitan secara psikologi kali ya, karena perempuan dan laki ada suatu sekat ya, kan nggak mungkin saya bisa mengobrol secara enak ataupun bisa saya elus pundaknya ataupun elus rambutnya. Jadi saya butuh seorang guru juga yang bisa menangani atau minta bantuan dengan gender yang sama. Itu yang menjadi suatu penyebab saya tidak bisa secara mendalam untuk mendalami kasus anak tersebut. Itu Pak. Coba boleh Pak Yudi ceritakan lebih lanjut lagi tentang situasinya. Baik, Bagaimana perasaan Pak Yudi itu pada situasi seperti itu? baik Pak, terima kasih. Jadi situasinya anak itu ya, ada anak yang mengadu ke saya, dia bilang tidak mau di kelas itu, jadi dia bisa juga tidak mau sekolah, dia juga tidak ditemani oleh siswanya, teman yang lainnya, tidak diajak dalam satu kelompok, jadi sehingga membuat saya jadi bertanya-tanya kenapa bisa kejadian tersebut terjadi. Setelah itu anak tersebut ya mungkin bercerita tapi tidak banyak karena mungkin saya melihat ada sekat antara saya dan anak tersebut ya, yaitu salah satunya gender. Jadi membuat saya juga tidak merasa nyaman karena saya butuh informasi lebih lanjut agar bisa berjalan dengan lancar, gitu Pak. Oke, lanjut. Baik, Pak Ambi. Jadi permasalahannya ya karena anak tersebut tidak bisa bercerita secara maksimal, ya ada sekat antara saya seorang laki-laki dan anak tersebut seorang perempuan. Jadi ceritanya nggak maksimal sehingga membuat saya penasaran ya, ada sesuatu yang belum ia ceritakan atau belum menceritakan secara keseluruhan seperti itu, Pak. Gitu. Baik Pak Yudi, insya Allah saya paham dengan situasi Pak Yudi. Bagaimana Pak Yudi menghadapi situasi yang seperti ini? Boleh Baik, Pak. diceritakan lebih Baik, Pak spesifik lagi, Amdi, Pak? terima kasih. Jadi, situasi ini saya bakal akan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan guru perempuan. Kebetulan guru perempuan di saya atau guru BK-nya seorang perempuan ya. Jadi, saya bisa berkonsultasi, bisa berkolaborasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh siswa di kelas saya. Seperti itu, Pak. Baik Pak Yudi, dengan komunikasi kita kali ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama mencari solusi ya Pak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang Pak Ini Yudi hadapi. Ada hal lain yang ingin Pak Yudi tambahkan? baik, Pak Ambi. Jadi yang ingin saya ceritakan atau saya tambahkan lagi, saya punya planning ya Pak. Yang pertama saya akan memanggil anak tersebut secara mandiri lagi, secara saya dan guru BK-nya dan juga anak tersebut. Yang kedua, saya akan memanggil rekan-rekan kerja, rekan-rekan temannya di sekolah, ketua kelas, contohnya atau rekan sebangkunya untuk mengenai cerita mengenai anak tersebut. Yang ketiga, saya akan memanggil dari wali ataupun orang tua si anak tersebut ya agar permasalahan ini bisa dengan mudah teratasi dengan cara berkolaborasi. Itu Pak. Baik Pak, adakah prioritas yang Oke Pak Yudi, baik terima kasih tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yudi. Namun kira-kira apa strategi yang akan Pak Yudi gunakan untuk mencapai tujuan mencapai tujuan keberhasilan Pak Yudi itu? Baik Pak Ambi, terima kasih. Strategi saya dalam menangani kasus anak ini yang merasa dibullying, tadi saya akan memanggil anak tersebut, saya memanggil teman-temannya, ketua kelas, teman sebangku, dan perwakilan beberapa teman di kelasnya. Yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan guru BK dalam proses pemilihan tersebut. Dan yang terakhir, saya akan memanggil orang tua murid ataupun wali dalam proses menangani kasus ini. Begitu Pak. Wah, nice Pak Yudi, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik.
rencana si Pak Yudi itu sangat terstruktur ya dan fokus pada detail yang akan membantu Pak Yudi mengatasi masalah Pak Yudi berjalan dengan efektif ya Pak Yudi. Baik, Bagaimana Pak Yudi melihat tindak lanjut dari rencana ini Pak Yudi? baik, Pak Ambi, untuk tindak lanjutnya setelah saya melakukan rencana-rencana tadi, kurang lebih saya akan tetap pantau anak tersebut kurang lebih 2-3 hari. Bagaimana penanganan yang telah saya lakukan yang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru BK, orang tua murid, dan rekan sejawat dari korban yang merasa dibully. Itu, Pak. Ya, Pak Yudi, kalau boleh tahu komitmen yang Pak Yudi hadapi ini terhadap rencana yang akan Pak Yudi laksanakan ini kira-kira Baik, Pak. Untuk komitmen sendiri, saya akan terus pantau proses dari anak tersebut, baik melalui media sosial ataupun dari grup ya, grup WhatsApp-nya anak-anak, dan juga setiap hari pada saat proses pembelajaran. Dimulai dari kehadiran dia masuk atau tidak, pada saat istirahat dengan teman-temannya dia berlanjut atau tidak, pada saat pembagian kelompok ataupun belajar dia masih ditemani atau tidak, seperti itu, Pak. Saya tetap memantau ya. jalan tersebut. Selain itu Pak, boleh mungkin Pak Yudi sampaikan siapa dan apa yang bisa membantu Pak Yudi untuk menjaga komitmen Pak Yudi ini. Baik, terima kasih Pak Ambi. Yang pertama saya akan yang terlibat yaitu guru BK tersendiri Pak karena sesama gender ya. Yang kedua orang tua murid ataupun dari walinya serta ketua kelas ataupun orang di kelas yang bisa saya percayai. Seperti itu Pak. Guys, luar biasa pokoknya. Kalau diskalakan kira-kira skala 1 sampai 10 di angka berapa ya Pak Yudi? Baik Pak, kalau setelah menangani proses ini saya ingin skalanya 9 Pak. Ya, karena masih dalam proses. Tadi walaupun belum secara maksimal, saya akan menuju maksimal yang telah saya akan lakukan. Nah, oke. Baik, Pak Yudi luar biasa, semangat dan apa namanya tingkat kepercayaan dirian dan keyakinan juga sangat dibutuhkan ya Pak Yudi ya. Baik Pak. Jadi saya jujur saja jadi tidak sabar apa namanya nanti untuk tindak lanjut nanti kegiatan coaching kita kali ini dan nanti mungkin akan ini saya minta informasinya kembali ya Pak Yudi Baik Pak. hasilnya gitu tuh. Siap. Kira-kira kapan ya Pak? Seminggu lagi Pak, seminggu lagi saya akan cerita lagi ke Pak Ambi apa yang saya telah lakukan. Berhasil anak ini setelah berbaur lagi sama temennya, saya akan ceritakan 1 minggu setelah ini Pak. Oke, baik Pak Yudi. Saya tunggu minggu depan ya mudah-mudahan apa namanya tujuan Pak Yudi berjalan dengan baik dan semua yang Pak Yudi inginkan sesuai komitmen itu tercapai Amin. dan juga saja ya saya sangat menunggu sekali nanti kelanjutan komunikasi kita yang akan kita ini kan di minggu depan ya Pak Yudi ya. Baik, Saya baik tunggu Pak ya Ambi. Pak Yudi ya. Ya Semoga Pak Ambi. berhasil tetap Amin. Pak Yudi ya. Baik. Baik, jadi untuk komunikasi kita kali ini saya rasa cukup. Semangat, tetap semangat, dan mudah-mudahan berhasil Pak Yudi. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Ambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pambi. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat, semangat Bu. Semangat, Alhamdulillah. Gimana tadi proses coaching bersama Pak Yudi lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Dan Alhamdulillah. ya Pak Yudi juga yang tadinya mungkin tertutup jadi lebih terbuka ya Bu. Syukur sekali, Alhamdulillah. Boleh saya tahu nih Pak, apa yang tadi sudah dilakukan dengan Koci? Awalnya saya coba masuk dulu, saya apa namanya coba menggali informasi ya Bu ya. Menggali informasi mudah-mudahan ya saya sih inginnya dengan saya gali informasi Pak Yudi lebih terbuka. Kemudian saya juga coba mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya tersebut sampai ke rencana aksinya. Alhamdulillah semuanya tergali ya Bu ya, sampai tadi itu Pak Yudi dengan sendirinya menyampaikan komitmen dan tanggung jawab dari rencana yang akan dilaksanakan ya Bu. Baik Pak, berdasarkan hasil dari pengamatan saya tadi
Saya ingin menyampaikan hasil dari penilaian catatan saya, boleh ya Pak? Ya. Berdasarkan catatan saya tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian menerapkan alur tirta ya, kemudian identifikasi dan rencana aksi, kemudian tanggung jawab juga kepada coach. Kemudian Bapak juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian selain itu juga eh, membuat si coach sendiri akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Selanjutnya, Alhamdulillah. eh, selanjutnya nih Pak, boleh nggak saya ingin tahu apa yang ingin kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan jujur saja cara bagaimana caranya saya menjadi coach yang lebih baik, namun coach saya tidak merasa ada jarak ya Bu ya. Yang mana kemitraan itu lebih hangat. Jujur saya masih masih menggali tips-tips, trik-trik mungkin dan tentang coaching ini Bu ya. Mungkin itu Bu. Baik, tetap semangat Pak Ambi. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas pra-quotes-nya kemudian sampai ke pasca supervisinya ini Ya. eh, dukungan dan anjuran dari Ibu juga sangat mensupport saya ya Bu. Ya, bagus sekali Pambi. Semoga ada di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Ya Bu, semoga Ibu jangan nggak bosan ya Bu. Insya Allah. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya, Pak. Iya, Ya, iya Bu, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baik, Bapak Guru Ibu hebat, Alhamdulillah itulah tadi demonstrasi kontekstual yang kami bawakan, yang mana tadi kami secara bergiliran dari mulai tahap 1 sampai tahap ketiga, kami secara bergiliran menjadi supervisor, coach, dan coachee. Itulah tadi demonstrasi kontekstual yang kami berikan. Mudah-mudahan demonstrasi kontekstual yang kami sampaikan tadi bermakna untuk kami khususnya umumnya untuk guru-guru di Indonesia. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Saya Embi Supriyandi dari SMP ITR Rodohal Bantani, CGP Angkatan 11. Dan rekan saya, Saya Ibu Murdana dari SDN Cirucuk 1 CGP Angkatan 11. Dan saya Yudi Antono dari SMA N 1 Cikesal, CGP Angkatan 11, mengucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.